Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu pemain timnas Indonesia yang menjelang pertandingan terakhir itu kita dapatkan potongan video ya yang mendapatkan cibiran dengan kata-kata yang tidak pantas lah ya, untuk dilemparkan kepada salah satu pemain yang akan membela timnas Indonesia di salah satu pertandingan internasional FIFA Matchday lah ya, melawan Oman kemarin, dimana kita sudah tahu pertandingan berakhir dengan kemenangan skor 3-0 dengan permainan kelas dunia yang ditampilkan oleh timnas kita kemarin. Terselip salah satu kejadian yang menurutku gak masuk di akalku cuy, karena ini pemain tidak sedang dalam membela klub, akan tetapi pemain ini itu sedang dalam tugas negara cuy. Jadi menurutku sangat-sangat tidak pantas lah untuk melemparkan ujaran kebencian. Ya gue pun sebetulnya tidak melemparkan kritikan ini kepada salah satu kelompok supporter, akan tetapi gue lebih menyoroti orang yang melakukannya itu loh. Gue sama sekali tidak mengeneralisasi, tidak mengatakan ini dilakukan oleh sekelompok supporter, akan tetapi gue lebih fokus kepada pelaku ya. Kita bisa bilang sih itu adalah oknum, akan tetapi sampai kapan? Pertanyaannya sampai kapan kejadian seperti ini tuh terjadi gitu loh. Apakah selalu mengatasnamakan rivalitas, selalu dengan ujaran kebencian ataupun hinaan gitu loh cuy. Ya kita bisa bilang bahwa rivalitas ini tuh sudah dari lama gitu loh ya. Akan tetapi gue paham masalah rivalitas itu, gue paham. Hanya saja ini kan waktunya pun sedang dalam tugas negara untuk melaksanakan agenda timnas cuy. Ya walaupun pemain ini adalah rival dari tim yang kalian dukung, tapi kan yang saat ini Beckham melakukan itu sedang dalam persiapan pertandingan timnas gitu loh cuy. Sangat-sangat nggak masuk di akal. Dan jujur gue salah satu pendukung Persib Bandung. Akan tetapi ketika gue menonton Persija Jakarta, dan gue akui selalu menonton pertandingan Persija Jakarta walaupun gak tiap minggu lah ya, tapi dalam semusim itu gue bisa bilang bahwa gue selalu nonton Persija Jakarta. Ada banyak pertandingan Persija Jakarta yang gue nonton, dan ketika gue nonton Persija Jakarta di stadion melawan Malut United waktu itu, gue sangat terpukau dengan penampilan para pemain Persija Jakarta yang notabene itu adalah pemain timnas Indonesia cuy. Dan gue sempat dikirimkan salah satu potongan video ketika gue teriak-teriak minta foto dengan Rizky Ridho. Karena ya walaupun Rizky Ridho adalah salah satu pemain Persija Jakarta, akan tetapi gue tahu Rizky Ridho adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang jujur gue suka banget cuy. Karena ada dua pemain Persija Jakarta yang gue suka banget, karena mereka pun sama-sama membela timnas Indonesia. Dan gue selalu mengakui itu hampir setiap gue nge-live dan menonton Persija Jakarta dalam live reaction gue cuy. Dan sangat miris melihat salah satu pemain kita itu selalu mendapat cibiran bahkan sebelum bertanding. Wah, benar-benar nggak masuk di akalku tuh cuy. Ini akan sampai kapan gitu loh kejadian kayak gini tuh. Sebenarnya tuh ya hal-hal seperti ini tuh gue malas ngebahasnya, cuman belum lagi berita terbaru yang baru saja terjadi yang benar-benar miris banget. Kelakuan-kelakuan antar supporter itu tuh ya astagfirullah.
Ini baru saja gue scroll berita ya, dimana ada balita yang menjadi korban. Kronologinya pun gue belum lihat secara menyeluruh ya. Hanya saja apapun alasannya, menyerang anak-anak ataupun balita ataupun perempuan, ya bahkan laki-laki pun, itu tuh bener-bener sangat nggak masuk di akal cuy. Sampai kapan sih sepak bola kita itu selalu melahirkan kekerasan-kekerasan gitu loh? Sampai kapan gitu loh? Bisa nggak sih kita hanya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola aja gitu loh, tanpa adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi baik di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, baik dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Capek gitu loh cuy. Gua tahu banyak dari fans-fans pecinta sepak bola itu tuh banyak yang nggak mengikuti Liga Indonesia tuh karena ya mereka tuh capek dengar hal-hal yang kayak gini tuh. Bahkan mereka itu nggak peduli dengan pertandingan sepak bolanya karena hal-hal yang seperti ini sebetulnya. Ketika terjadi hal-hal seperti ini, gue tuh selalu mikir sampai kapan gitu loh. Kayak gini tuh ada aja kelakuan-kelakuan yang ya itu aja sih sebetulnya yang ingin gue sampaikan ya. Karena benar-benar udah nggak masuk di akal cuy. Kejadian hari ini tuh dan yang terjadi sama salah satu pemain timnas nasional yang mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan itu tuh, gue harap itulah yang menjadi yang terakhir ya. Semoga tidak terjadi kejadian kayak gitu lagi lah di masa yang akan datang. Tentu kita semua pun ingin mempunyai ekosistem sepak bola yang sehat. Nah, ekosistem sepak bola yang sehat itu tidak datang hanya dari klub-klub yang bertanding di liga ini gitu loh. Itu tuh harus semua turun tangan untuk memperbaiki ekosistem ini. Entah itu dari manajemen klub lah, entah itu dari federasi lah, entah itu dari supporter lah. Karena nggak bisa lahir itu ekosistem sepak bola yang sehat itu kalau misalkan tidak sama-sama membangun gitu loh. Ya kalau misalkan kita menilai dari federasi belum sepenuhnya sehat, dimulai dari supporter dulu loh. Sambil kita berharap ya federasi bisa memperbaiki yang dirasa belum maksimal gitu loh coy. Udah sih itu aja yang ingin gue sampaikan ya. Mudah-mudahan itulah yang kejadian yang terakhir kita dengar. Karena capek juga coy dengar kejadian-kejadian kayak gitu terus ya. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.